Untuk dekade 1980-an hingga 1990-an, dunia perfilman horor mengalami masa keemasan yang tak terlupakan. Era ini melahirkan banyak film monster lawas yang tidak hanya menyeramkan, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan genre horor hingga saat ini. Pada masa itu, para sineas berani bereksperimen dengan berbagai konsep baru. Mulai dari efek praktikal yang revolusioner, cerita yang syarat makna psikologis, hingga karakter monster yang menjadi ikon budaya pop. Secara keseluruhan, dekade tersebut menjadi periode emas bagi film-film monster. Para sutradara dan penulis naskah pada masa itu tidak hanya menciptakan makhluk-makhluk menyeramkan, tetapi juga menghadirkan kisah tentang ambisi, rasa takut, dan sisi tergelap manusia. Dengan efek praktikal yang masih terasa realistis hingga kini, film-film monster dari era tersebut tetap menjadi sumber inspirasi utama bagi banyak karya horor modern. Dan inilah daftar film monster yang mengerikan itu. Disutradarai oleh Stuart Gordon dan diadaptasi dari karya klasik H.P. Lovecraft berjudul Herbert West Reanimator, film Reanimator 1985 adalah salah satu film horor kultus paling gila dan berani dari era 80-an. Film ini memadukan sains, kematian, dan humor gelap dalam cara yang benar-benar tak terduga. Sebuah perpaduan antara Frankenstein dan Evil Dead dengan sentuhan eksentrik khas horor jadul. Yang membuat Reanimator begitu menarik adalah bagaimana film ini menyeimbangkan kengerian dan kelucuan tanpa kehilangan identitasnya. Adegan-adegan gore-nya sangat berlebihan, darah muncrat di mana-mana, kepala terpenggal, dan tubuh yang hidup kembali dalam bentuk paling absurd. Tapi justru itu yang jadi daya tariknya. Semuanya dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa ini adalah kegilaan ilmiah yang memang harus berlebihan. Pengalaman saya menonton Reanimator adalah perpaduan antara kaget, jijik, dan ngakak. Saya menontonnya karena banyak orang bilang ini film zombie paling aneh yang pernah dibuat. Meski penuh darah dan adegan ekstrim, Reanimator punya pesona tersendiri. Ia bukan hanya tentang kebangkitan mayat, tapi juga tentang ambisi manusia yang melampaui batas moral dan logika. Gaya penceritaannya cepat, efek praktikalnya memukau untuk masanya, dan energinya benar-benar khas film horor 80-an yang liar dan tak tahu malu. Kalau kamu suka film horor klasik dengan nuansa gila, eksperimental, dan penuh darah, serius penuh darah, Reanimator 1985 wajib kamu tonton. Disutradarai oleh Clive Barker, Hellraiser 1987 adalah salah satu film horor paling ikonik dari era 80-an yang membawa konsep kengerian ke level baru. Film ini diadaptasi dari novel pendek karya Barker sendiri berjudul The Hellbound Heart dan memperkenalkan dunia gelap penuh penyiksaan, hasrat serta makhluk misterius bernama Cenobite, dipimpin oleh karakter legendaris Pinhead. Para Cenobite adalah makhluk sadis yang memandang rasa sakit sebagai bentuk kesenangan tertinggi. Hellraiser bukan hanya soal darah dan daging yang tercabik, tapi juga kisah tentang obsesi, dosa, dan batas antara kenikmatan serta penderitaan. Visualnya sangat berani dan mengganggu, bahkan untuk standar masa kini. Efek praktikalnya begitu detail, dari daging yang tumbuh kembali hingga adegan penyiksaan yang sadis, semuanya dibuat tanpa CGI, membuat film ini terasa lebih nyata dan brutal. Menonton Hellraiser adalah pengalaman yang tidak bisa berkata-kata. Hellraiser bukan hanya horor yang menakuti lewat visual, tapi juga lewat ide bahwa penderitaan dan kesenangan bisa saja berasal dari sumber yang sama. Kalau kamu pencinta horor klasik dengan tema gelap, grotesk, dan penuh simbolisme, Hellraiser 1987 wajib masuk daftar tontonanmu. Tapi siap-siap, ini bukan film untuk yang lemah perut, melainkan untuk mereka yang berani menatap sisi tergelap dari manusia itu sendiri. Film The Thing 1982 disutradarai oleh John Carpenter. The Thing 1982 adalah salah satu film horor sci-fi paling legendaris yang pernah dibuat. Berlatar di stasiun penelitian terpencil di Antartika, film ini mengikuti sekelompok ilmuwan yang menemukan makhluk asing misterius yang mampu meniru bentuk makhluk hidup secara sempurna.
Ketegangan mulai meningkat ketika mereka menyadari bahwa siapapun di antara mereka bisa jadi bukan manusia lagi. Carpenter berhasil membangun atmosfer paranoia yang luar biasa. Tidak ada musik berlebihan, hanya keheningan salju dan tatapan curiga antar karakter. Efek praktikalnya yang dibuat oleh Rob Bottin hingga kini masih mengagumkan. Adegan transformasi makhluknya terasa menjijikan, sekaligus menakjubkan untuk ukuran film tahun 80-an. Kurt Russell tampil sangat kuat sebagai MacReady, karakter yang karismatik namun tetap manusiawi dalam menghadapi ketakutan dan ketidakpastian. Secara pribadi, pengalaman menonton The Thing adalah salah satu momen paling intens dalam menikmati film horor klasik. The Thing bukan sekedar film tentang makhluk luar angkasa, tapi juga tentang ketakutan paling mendasar manusia, rasa tidak percaya pada sesama. Bahkan, setelah bertahun-tahun, film ini tetap relevan, menegangkan, dan menjadi contoh sempurna bagaimana horor bisa dibuat tanpa harus bergantung pada jump scare. Kalau kamu pecinta film horor atau fiksi ilmiah dengan ketegangan psikologis yang kuat, The Thing 1982 wajib banget masuk daftar tontonanmu. The Fly 1986 disutradarai oleh David Cronenberg. The Fly 1986 adalah film horor sains yang berhasil memadukan kisah tragis, menjijikan, dan menyentuh secara bersamaan. Film ini mengikuti perjalanan Seth Brundle, Jeff Goldblum, seorang ilmuwan jenius namun canggung yang tengah mengembangkan mesin teleportasi. Awalnya, eksperimennya terlihat menjanjikan, sampai suatu malam ia memutuskan untuk mencobanya sendiri, tanpa sadar ada seekor lalat yang ikut masuk ke dalam kapsul teleportasinya. Dari situlah malapetaka dimulai. Efek praktikal dalam film ini benar-benar luar biasa. Bahkan untuk ukuran era 80-an, adegan transformasi tubuh Brundle menjadi makhluk menyeramkan masih bisa bikin mual sampai sekarang. Namun, yang bikin The Fly berbeda dari film horor biasa adalah sisi emosionalnya. Di balik semua adegan menjijikan, ada kisah cinta tragis antara Brundle dan Veronica, Geena Davis, yang terasa tulus. Secara pribadi, pengalaman saya menonton The Fly cukup berkesan, dan yang membuat The Fly begitu kuat bukan hanya sisi horornya, tapi juga elemen emosionalnya. The Fly bukan cuma film horor tentang monster, tapi juga cerminan dari sisi gelap ambisi manusia dan ketakutan akan kehilangan kendali atas diri sendiri. Kalau kamu mencari film horor klasik yang punya cerita dalam, efek praktikal luar biasa dan emosi yang kuat, The Fly 1986 adalah pilihan sempurna. Asalkan kamu siap menahan perut saat adegan transformasi mulai muncul. Disutradarai oleh Joe Dante dan diproduseri oleh Steven Spielberg, Gremlins 1984 adalah salah satu film yang sukses memadukan horor, komedi, dan fantasi dengan cara yang unik dan menghibur. Film ini bercerita tentang Billy Peltzer, Zach Galligan, seorang pemuda yang mendapat hadiah Natal berupa makhluk kecil menggemaskan bernama Mogwai. Namun, bersama dengan keimutannya, datang pula 3 aturan penting. Jangan terkena cahaya terang, jangan diberi makan setelah tengah malam, dan jangan sampai terkena air. Tentu saja, aturan itu akhirnya dilanggar, dan bencana pun dimulai. Ketika Mogwai yang bernama Gizmo terkena air, ia berkembang biak menjadi makhluk serupa, namun dengan sifat yang jauh lebih nakal. Setelah mereka diberi makan tengah malam, para Mogwai berubah menjadi gremlins, monster kecil yang bengal, berisik, dan haus kekacauan. Dari situ, kota kecil tempat Billy tinggal berubah menjadi arena kekacauan absurd penuh humor gelap. Salah satu daya tarik utama gremlins adalah keseimbangan antara keimutan dan kengerian. Gizmo, dengan matanya yang besar dan tingkah lucunya, membuat penonton langsung jatuh cinta. Tapi begitu para gremlin muncul, suasananya berubah drastis. Mereka bukan hanya nakal, mereka benar-benar sadis. Tapi dengan cara yang anehnya, tetap lucu. Film ini seperti mempermainkan batas antara tontonan keluarga dan horor mengerikan, dan justru itulah yang membuatnya ikonik. Efek praktikal dan animatronik yang digunakan juga patut diacungi jempol. Tanpa bantuan CGI, makhluk-makhluk ini terasa hidup dan nyata di layar. Kalau kamu suka film dengan perpaduan horor dan humor khas era 80-an, Gremlins 1984 adalah tontonan wajib, lucu, menyenangkan, dan tak terlupakan.